Halo Sobat Repri, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Oh ya, by the way, buat kalian yang sudah nonton video Repri kemarin, gimana ceritanya? Seru nggak? Oke, jadi di video kali ini Repri pengen membawakan suatu kisah yang menarik lagi. Kisah di bawah dasar laut. Oke, jadi kisah ini menimpa pegawai-pegawai dari perusahaan kilang minyak terbesar dan tercanggih yang bisa mengebor sampai kedalaman 6 mil di bawah permukaan air. Dan dikisahkan nama perusahaannya ini perusahaan Rebuk, kilang minyak Rebuk. Jadi di scene awalnya ini menjelaskan menampakkan sebuah terowongan di markasnya para teknisi. Jadi terlihat di sini jelas banget kalau listrik di ruangan ini kayaknya nggak stabil, dan di situ ada seorang cewek yang rambutnya pelontos, guys. Jadi cewek teknisi tomboy ini merasakan sesuatu yang aneh. Saat dia melewati terowongan, tiba-tiba ada air menetes. Ini menandakan ada kebocoran. Dan tempat dia ini ada 6 mil di bawah permukaan air. Jadi tekanannya sangat besar. Karena terjadi kebocoran, langsung semuanya menjadi retak. Situasi sangat kacau. Dia berusaha berlari dan membangunkan teman-teman yang lagi tepar. Dan terlihat jelas seperti gempa bumi juga lokasi markas dia tersebut. Dan mereka langsung ke dalam lift. Dan liftnya ini ternyata tidak bisa tertutup. Dan terlihat jelas lorong-lorong tempat mereka berdiri tadi semakin menyempit karena kebocoran serta tekanan air yang sangat kuat di kedalaman 6 mil di bawah permukaan air laut. Dengan kuatnya air langsung merembes masuk, untung saja mereka sempat menutup pintu liftnya dan terjadilah ledakan. Beberapa jam kemudian teknisi cewek tomboy dan satu pria negro ini sadar setelah terjadi ledakan yang menimpa mereka. Kemudian mereka berusaha untuk menghubungi pihak di atas, tetapi tidak bisa karena antenanya rusak. Kemudian mereka berusaha mencari jalan untuk ke stasiun terdekat karena tempat markas teknisi itu sudah benar-benar 70% hancur, guys. Dan di sini masih belum jelas dan belum diketahui kenapa bisa terjadi kerusakan parah di stasiun mereka. Setelah melewat beberapa batuan-batuan sempit, reruntuhan sempit, kemudian mereka menemukan Paul. Paul itu cowok ya, berbadan kekar, dan dia sadar dan ketemu dan memanggil Norah. Jadi Norah ini adalah cewek kepala pelontos alias cewek tomboy, ini namanya Norah ya, guys. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan di lorong yang sempit banget. Mereka harus berjalan tiarap. Dan tiba-tiba Norah langsung terkejut melihat ada sesosok mayat rekan kerjanya. Dan kemudian dia bertemu dengan kapten mereka. Dan kebetulan di sana kapsul evakuasi untuk menyelamatkan mereka itu semua hilang. Hilangnya itu entah kenapa, belum diketahui. Karena markas teknisi sudah 70% hancur, dan mereka memperkirakan 30 menit lagi tempat ini bakal benar-benar hancur karena tekanan air. Jadi mereka harus segera berpindah ke markas lain untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi mereka semua ini dihadapkan pada kapsul penyelamat yang hilang, kemudian radio yang tidak connect, dan gempa yang terus terjadi tak henti-hentinya. Ini sebenarnya gempa apa sih? Dan kata sang kapten, satu-satunya jalan agar bisa selamat, mereka harus sampai di stasiun Robok. Jadi stasiun Robok ini berada di tengah-tengah wilayah mereka. Dan mereka ada berada di paling ujung, sekitar 1 mil bisa ke Robok. Dan mereka harus keluar air, berjalan di dasar air dengan tekanan yang sangat tinggi menggunakan baju khusus untuk mencapai ke stasiun Robok. Kemudian mereka juga mendengar suara sinyal radio dari stasiun Robok, suara yang kurang jelas. Tapi di situ terdengar orang yang kesakitan, tersiksa, dan kayak diserang sesuatu.
Kemudian mereka bersiap menggunakan baju khusus yang tahan dengan tekanan air untuk keluar dari stasiun teknisi yang sudah ingin hancur. Ternyata temannya Norah yang negro ini, dia mendapatkan helm yang rusak. Jadi helm yang dipakai dia itu entah kenapa memang sengaja atau mungkin dia pengen berkorban, dia menggunakan helm yang sudah retak. Kemudian mereka pun turun ke dasar air dengan tekanan yang sangat amat kuat. Cuman di sini terus terang sih, Repri ngerasa kayak gugup aja gitu, kayak was-was aja karena ini kan tekanan air sangat kuat. Bocor sedikit aja baju mereka langsung terjadi ledakan gitu loh. Karena kuat banget tekanannya dan mungkin badan mereka bisa langsung hancur gitu. Karena helmnya si cowok negro sudah retak, semakin ke dalam semakin retak. Dan Norah menyadari kalau helm sahabatnya itu sudah retak dan dia meminta untuk segera menutup pintu. Tetapi pintu sudah terburu kebuka dan tekanan air yang sangat kuat langsung berpindah ke tempat mereka berada. Dan rekan mereka yang negro itu langsung meledak. Dan badan dia itu langsung hancur berkeping-keping karena tekanan air yang sangat kuat. Wow, ngeri banget ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan berjalan kaki dari satu stasiun ke stasiun lain. Kemudian mereka singgah ke stasiun pembantu. Dan di stasiun pembantu itu mereka masuk ke dalam lift. Dan lift itu mengantarkan mereka semakin turun ke dalam dasar laut. Kemudian perjalanan mereka turun ke dasar terhalang oleh sesuatu. Nah, karena hal tersebut, kapten memerintahkan 2 dari mereka, cowok semua, untuk turun dan keluar mencek apa sih yang menghambat perjalanan lift mereka turun ke dasar samudra. Saat mereka keluar, mereka melihat kayak ada gumpalan hijau-hijau. Mereka mengira itu adalah ganggang dan mereka mencoba memperlihatkan kepada tim yang ada di dalam dek untuk memastikan itu apa sih sebenarnya. Kemudian mereka menemukan salah satu jasad yang terkait di sana. Pada saat itu Norah sudah merasa ada sesuatu yang aneh dan menyuruh mereka untuk segera kembali. Tapi 2 temannya ini bukannya malah kembali, tapi mereka malah semakin penasaran melihat jasad tersebut. Dan tiba-tiba ada kayak makhluk yang tidak dikenal langsung menyerang mereka. Dan untungnya salah satu dari mereka ada memegang senjata dan langsung menembak makhluk itu. Kemudian makhluk itu dibawa ke dalam dek, kemudian diteliti sesaat. Dan mereka tidak melihat makhluk itu tidak punya mata. Dan benar-benar tidak pernah melihat makhluk seperti ini. Dan mereka menganggap ini adalah spesies baru yang belum pernah terdeteksi atau mungkin ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian lampu dek mereka mati total dan mereka melihat di jendela ada muncul sesosok makhluk. Ya, Repri rasa ini makhluk yang sama seperti yang mereka bunuh yang satu ini. Tapi kemudian disusul ledakan markas teknisi mereka di atas. Dan mereka langsung jatuh dan terjadi goncangan kuat. Mereka langsung segera keluar di dasar laut. Dan di saat yang bersamaan mereka dijatuhi oleh banyak reruntuhan dari markas mereka. Menegangkan banget guys. Dan kemudian untungnya mereka bisa masuk stasiun pembantu lainnya. Dan mereka segera melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan yang ada di stasiun itu. Kendaraannya mirip kayak kereta ya. Ada relnya juga. Dan perjalanan mereka menuju markas inti Roebuck terhalang karena ada genangan air. Dan saat memasuki lorong sempit, salah satu dari teman mereka ini kakinya ditarik oleh makhluk itu. Karena saking kuatnya makhluk itu menarik badannya dan kakinya langsung putus disertai dengan badannya tertarik keluar dari dalam baju pelindungnya. Asli ngeri banget guys.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan berjalan di dasar samudra. Di saat itu mereka kembali diserang oleh salah satu makhluk yang tidak jelas bentuknya seperti apa. Cuman ini wujudnya kayak manusia, ada punya tangan, kepala, badan, dan kaki. Tiba-tiba salah satu dari temannya ditarik ke dalam lubang. Repri rasa itu lubang sarangnya ya. Mereka langsung bergegas menyelamatkan salah satu temannya yang ditarik ke dalam lubang. Dan pada saat mereka ke lubang itu, makhluk itu nggak ada. Dan mereka berusaha untuk menyelamatkan temannya yang ditarik. Kemudian, ternyata makhluk itu keluar dari sarang tersebut dan badan makhluk tersebut nyangkut dengan kabel yang mengikat badan Norah dan Kapten. Dan Norah dan Kapten pun terikat serta ikut terbawa terbang oleh makhluk yang sangat amat creepy banget ini menurut aku. Kemudian mereka tersangkut di salah satu tempat pijakan dan makhluk itu kembali menyerang lagi dan mereka tertarik terbawa terbang lagi. Nah, karena mereka dibawa meluncur oleh makhluk ini membuat baju mereka itu sudah tidak kuat dengan tekanan air. Ditambah dengan arus deras karena mereka dibawa terbang oleh makhluk ini. Dan sangat disayangkan baju kaptennya tidak kuat dan akhirnya kaptennya pun meledak. Norah selamat dari kejadian ini dan dia langsung jatuh kembali ke dasar samudra. Kemudian beberapa lama Norah pun tersadar, dia kembali berjalan mencari teman yang terpisah dan dia bertemu dengan sesosok makhluk. Aku rasa itu makhluk itu adalah gurita dasar samudra sih. Kemudian setelah sekian lama mencari dan terus menerus memanggil temannya, sisa 2 orang ya yang masih selamat. Dan akhirnya si Norah ini bertemu dengan salah satu temannya yang perempuan dan satu teman yang laki-laki. Teman yang perempuan ini kan namanya Emily. Jadi dia langsung bertemu dan langsung merangkul Emily. Tapi di sini Emily kelihatan kayak shock banget karena teman-teman yang lain sudah pada hilang diserang oleh monster-monster yang memang benar-benar creepy itu. Kemudian setelah menenangkan Emily, mereka kembali berjalan menuju stasiun inti Roebuck. Dan pada saat mereka sampai di depan pintu stasiun Roebuck, ternyata guys, banyak amat makhluk-makhluk creepy itu bergelantung. Makhluk creepy ini gak jelas sebenarnya datangnya dari mana dan apa sih sebenarnya makhluk ini gitu loh. Dan pelan-pelan mereka melewati makhluk creepy itu. Namun di sini sialnya Norah tersentuh oleh tangan makhluk creepy yang melambai-lambai di bawah air itu. Dan makhluk creepy itu langsung menyerang Norah. Dan Norah itu langsung ditelan bulat-bulat oleh makhluk creepy itu. Tapi untungnya pada saat Norah mulai ditelan oleh makhluk ini dan sudah setengah badan Norah ditelan, dia langsung menembakkan senjata khusus dan makhluk itu pun mati. Dan kemudian Norah langsung pelan-pelan keluar dari badan makhluk itu. Setelah keluar ternyata Norah membangunkan beberapa ekor makhluk creepy itu. Tapi di sini anehnya makhluk creepy itu bukan malah menyerang tapi berdiam diri dan tiba-tiba tempat mereka bergantung itu bergerak dengan cepat. Oh, ternyata guys, muncullah di sini makhluk yang super duper raksasa banget. Jadi makhluk creepy ini bisa dibilang kayak kutu yang nempel atau mungkin bersemayam di pori-pori badan atau mungkin kulit makhluk raksasa ini. Ngeri banget dah. Kayak apa ya? Geli aku lihatnya gitu. Dan makhluk ini langsung menyerang Norah. Untung saja Norah segera aja lari dan dia lepas dari pukulan makhluk ini. Dan terjadi ledakan di bawah air karena makhluk ini memukul salah satu tangki. Kemudian mereka pun selamat masuk ke dalam stasiun inti Roebuck. Dan mereka menemukan kapsul tempat penyelamatan diri. Dan di situ ada 3 kapsul. Ternyata guys, 1 kapsul rusak. Dan di sini Norah mengorbankan dirinya
untuk menyelamatkan dua temannya. Yang penting dua temannya bisa selamat dan Norah tidak ikut. Dan disinilah Norah melihat wujud asli makhluk raksasa ini. Jadi makhluk bawah air raksasa ini memang benar-benar spesies baru yang bisa dibilang ini adalah makhluk prasejarah. Dan makhluk-makhluk kecil yang masuk atau mungkin tinggal di dalam pori-porinya itu adalah anak buahnya aku rasa. Dan ini bisa dibilang seperti manusia prasejarah ya kata mereka, yang memang belum berevolusi ke daratan. Jadi ini masih manusia di dalam air. Dan setelah itu si Norah berinisiatif untuk mengoverloadkan kinerja dari nuklir untuk mengebor minyak. Dan dia langsung menambah kecepatan kinerja nuklirnya sampai akhirnya nuklir tersebut tidak terkendali dan terjadilah ledakan yang sangat amat dahsyat yang langsung menghancurkan stasiun pengeboran minyak Roboq bersama monster prasejarah yang ada itu. Ya, jadi nggak jelas sih sebenarnya makhluk ini berasal dari mana dan tidak dijelaskan makhluk ini apa dan lain sebagainya. Jadi makhluk ini cuma sekedar jadi inti dari kerusakan. Jadi gempa bumi, kerusakan-kerusakan yang terjadi di beberapa stasiun Roboq, bahkan di stasiun intinya, ini penyebabnya karena makhluk raksasa ini yang mengganggu dan merusak tempat pengeboran kilang minyaknya. Ya, setelah terjadi ledakan, kemudian kedua temannya Norah ini selamat sampai ke permukaan. Dan kejadian yang mereka alami itu disuruh oleh perusahaan untuk ditutupi serta dirahasiakan. Tidak boleh sampai ada orang tahu ada makhluk prasejarah yang merusak atau mungkin menghancurkan kilang minyak besar milik perusahaan Roboq itu. Dan kisahnya pun tamat. Yap, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.